Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah sahabat Rasulullah yang kelaparan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jika aku diperintahkan untuk mengikuti seseorang, lalu aku bertanya kepadanya tentang satu ayat di dalam Al-Quran, niscaya aku lebih tahu tentang ayat tersebut daripada dirinya dan keluarganya, namun aku tidak mau mengikutinya kecuali dia mau menyuguhkan segenggam kurma dan satu mangkuk tepung yang enak untuk mengganjalkan perutku yang lapar." Pada suatu malam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan bersama Umar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan tersebut ia menceritakan sesuatu kepadanya, hingga tanpa terasa mereka sudah sampai di depan pintu rumah Umar. Umar lalu menyandarkan punggungnya di pintu tersebut. Dia menghadapkan wajahnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus bercerita kepadanya. Ketika selesai menceritakan sebuah kisah, ia menceritakan kisah yang lain. Akan tetapi tetap saja ia tidak disuguhi makanan. Karena itu Abu Hurairah memilih untuk pergi. Beberapa saat setelah itu Umar menemui Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, seandainya saat itu di rumahku ada makanan pasti aku berikan kepadamu." Abu Rafi meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jika seseorang memberi hadiah kepadaku, aku pasti menerimanya. Akan tetapi aku sama sekali tidak pernah meminta-minta." Suatu saat Abu Hurairah jatuh pingsan di antara rumah Aisyah dan mimbar Rasulullah karena tak kuat menahan lapar. Setelah itu ada seorang laki-laki lewat, dia pun mendekat ke Abu Hurairah dan duduk di atas dadanya. Abu Hurairah pun mengangkat kepala dan berkata kepadanya, "Aku pingsan bukan karena sakit ayan, tetapi lantaran tak kuat menahan lapar." Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Menurut Tohabi, laki-laki itu mengira Abu Hurairah terserang penyakit ayan, karena itu dia duduk di atas dadanya untuk membantu menyadarkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi Allah, aku selalu bersandar karena tak kuat menahan lapar. Aku juga sering mengikatkan batu ke perutku untuk sekedar menahan lapar. Pernah ketika aku duduk di satu jalan, Abu Bakar lewat di depanku. Aku pun bertanya kepadanya tentang satu ayat Al-Quran. Aku bertanya tentang ayat itu, bukan karena aku tidak tahu, melainkan ingin dia mengajakku ke rumahnya. Tetapi dia tidak paham akan maksudku. Karena itu dia terus saja berjalan tanpa mempedulikan aku. Setelah itu Umar lewat, aku pun melakukan hal yang sama seperti aku lakukan kepada Abu Bakar. Namun Umar terus saja berjalan. Beberapa saat kemudian Rasulullah lewat di depanku. Ternyata beliau tahu kalau aku sedang lapar. Hal itu beliau ketahui dari raut wajahku. Beliau memanggilku Abu Hurairah. Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah." Setelah itu aku diajak ke rumah beliau. Ketika tiba di rumah beliau, beliau melihat susu di sebuah bejana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Dari mana susu ini?" Seseorang menjawab, "Tadi si Fulan mengirim susu itu untukmu." Rasulullah lalu bersabda, "Wahai Abu Hurairah, temuilah Ahlus Sufah, lalu ajaklah mereka kembali." Ahlus Sufah adalah para tamu Islam. Mereka tidak memiliki harta dan istri. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah, beliau langsung memberikan semuanya kepada mereka. Beliau tidak mengambil sedekah itu sedikit pun. Demikian juga apabila beliau menerima hadiah, beliau mengambil sebagian hadiah itu, kemudian selebihnya beliau bagikan kepada mereka. Namun tatkala Rasulullah menyuruhku untuk memanggil Ahlus Sufah agar mereka menikmati susu itu, sedikit merasa kecewa. Aku bergumam, "Sebenarnya aku berharap bisa kuat. Kalau susu ini dibagikan ke Ahlus Sufah, manfaat apa yang mereka dapatkan?" Namun taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah kewajiban. Karena itu aku tidak mungkin menolak permintaan Rasulullah. Dengan senang hati aku pun melangkah mendatangi Ahlus Sufah untuk mengundang mereka. Ketika aku sampai di sana, mereka menyambutku dengan penuh rasa cinta. Mereka pun memenuhi undangan Rasulullah. Ketika mereka berkumpul dan duduk dengan rapi, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, ambillah susu tadi lalu berikan kepada mereka." Aku memberikan susu itu kepada seorang laki-laki di antara mereka, lalu dia meminumnya sampai kenyang. Ketika aku selesai membagikannya kepada mereka semua, aku pun memberikannya kepada Rasulullah. Beliau lalu memandangku dengan tersenyum sembari bersabda, "Sekarang tinggal aku dan kamu yang belum meminumnya." Aku pun menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Minumlah wahai Abu Hurairah." Aku pun meminumnya. Beliau menyuruhku minum susu itu hingga berkali-kali, hingga pada akhirnya aku katakan kepada beliau, "Demi Zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, perutku sudah tidak bisa menampung susu itu lagi wahai Rasulullah."
Setelah itu beliau mengambil sisa susu itu lalu meminumnya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.